Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Ibu Hana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap semangat. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang budgeting nih teman-teman. Jadi menurut aku penting banget ya untuk para ibu rumah tangga mengatur keuangan itu setiap bulan ya. Jadi dengan membuat budgeting setiap bulan akan membuat kita mengatur keuangan dan mengontrol pengeluaran ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih belajar budgeting, semangat ya dan konsisten ya. Aku juga masih belajar ya teman-teman budgeting ini. Jadi aku mulainya itu beberapa tahun yang lalu, tapi aku juga masih sering tergoda dengan keinginan kita. Jadi untuk para teman-teman yang masih memulai, jangan patah semangat ya teman-teman, terus semangat dan jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan lanjut ke videonya. Jadi ini aku lagi budgeting untuk bulan Februari ya teman-teman, untuk gaji di bulan Februari ini. Jadi aku bukan orang yang pinter banget dalam finansial ya teman-teman. Aku karena sudah terbiasa dengan budgeting, jadi alhamdulillah sampai sekarang aku bisa mengontrol keuangan aku. Meskipun kadang-kadang ya teman-teman masih aja tergoda ya teman-teman. Jadi salah satu cara aku mengontrol keuangan itu dengan cara memisahkan ya teman-teman, membuat pos-pos apa saja yang kita butuhkan setiap bulannya, kayak belanja bulanan, belanja mingguan, dan lain sebagainya. Mungkin sedikit lebay ya teman-teman kalau menurut orang, tapi alhamdulillah kalau menurut aku ini sangat membantu banget untuk budgeting, untuk keuangan aku setiap bulan atau seterusnya ya teman-teman. Jadi biar lebih terarah juga pengeluaran pun aku catat ya teman-teman. Kadang juga aku ingat-ingat sih. Dan jangan sampai kita mengambil uang dari pos yang lain ya teman-teman. Dan aku lanjut di videonya. Ini untuk pemasukan aku skip ya teman-teman. Jadi aku langsung aja untuk pengeluarannya. Yang pertama itu giving ya teman-teman. Jadi giving ini yang pertama untuk orang tua dan juga untuk sedekah ya. Tapi jumlahnya aku juga skip ya teman-teman. Jadi berapapun penghasilan yang kita terima dan juga gaji yang kita terima, kita usahakan kita sisihkan untuk orang tua dan juga sedekah ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku buat kolom untuk bagian saving ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, aku tuh gak terlalu bisa gambar, gak terlalu bisa buat kolom-kolom yang bagus gitu. Jadi aku gambarnya biasa aja, yang penting aku bisa mengerti ya. Nah di sini aku sisihin yang pertama itu untuk dana pendidikan anak ya teman-teman. Nah ini sangat penting banget buat aku karena sebentar lagi kan anak aku mau sekolah. Jadi dari sekarang aku sudah menyiapkan dana untuk sekolahnya dia gitu. Jadi ketika dia masuk sekolah aku nggak repot gitu nyari dana untuk dia gitu. Selanjutnya juga aku sisihin untuk emas ya teman-teman, biarpun sedikit. Jadi aku cuma sisihinnya 100.000 aja setiap bulan. Jadi ketika sudah dapat harga emas 1 gram gitu, aku belikan langsung logam mulia ya teman-teman. Lanjut itu ada dana darurat juga. Ini malah lebih penting banget ya dana darurat. Dengan adanya dana darurat ini, jadi pos-pos yang lain atau keuangan yang lain itu nggak terganggu ya teman-teman. Jadi
kalau kita lagi butuh, kita bisa ambil dana darurat ini gitu. Tapi jangan butuh untuk keinginan ya teman-teman, karena keinginan itu sifatnya tuh sementara teman-teman. Dan lanjut untuk kolom ketiga, ini untuk living ya teman-teman. Jadi apa aja yang aku butuhin setiap bulan, dan memang harus setiap bulan itu terbayarkan ya teman-teman. Kayak listrik, PDAM, gas dan galon, kebersihan, dan lain-lain ya teman-teman. Nah untuk listriknya aku sisihin 52.000 ya teman-teman, karena setiap bulan itu aku bayar segitu. Dan untuk PDAM nya 55.000, dan lanjut gas sama galon 35.000. Jadi gak semua sama ya teman-teman, di setiap daerah itu berbeda dan kebutuhan kita juga berbeda ya teman-teman. Jadi semaksimal mungkin aku juga menyesuaikan dengan budget aku. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ingetin lagi ke kalian untuk subscribe ya channel Ibu Hana. Jangan lupa like dan juga komen, dan juga share ke sosial media kalian. Oke, ke part selanjutnya. Nah, ini part masukin uang nih. Ini part yang paling aku suka nih. Nah, ini aku pakai dompet pintar ya teman-teman. Ini sederhana aja. Kalau kalian mau, kalian bisa cari di Shopee, banyak banget ya yang dari harga termurah sampai harga termahal. Gunakan apa yang ada dulu ya teman-teman, sesuaiin sama budget kalian. Jangan sampai kalian gak punya budget terus kalian beli dompet pintar yang mahal-mahal gitu. Oke, aku masukin listrik tadi senilai 52.000 ya teman-teman, dan PDAM itu aku budgeting 55.000. Dan lanjut ke galon dan juga gas ya teman-teman. Aku jatahin itu 35.000 aja. Lanjut ke ini udah ketinggalan banget ya teman-teman. Nah lanjut ke uang kebersihan. Jadi setiap bulan aku sisihin itu 30.000 ya teman-teman. Dan untuk belanja bulanan, dulu aku sempat nyisihin 300.000 ya teman-teman, tapi karena aku mikirin biaya untuk yang lain-lain savingnya, jadi aku pangkas aja jadi 150.000. Jadi untuk sekarang aku menyesuaikan banget karena budgetnya terbatas ya teman-teman. Dan untuk belanja mingguan untuk sayur dan lauk pauk, setiap minggu aku jatahin 100.000 ya teman-teman. Untuk kalian yang masih belajar budgeting, tetap semangat ya, karena awalnya memang sulit, tapi lama-kelamaan kita sudah terbiasa dengan budgeting ini. Nah, dan untuk jajan ini cukup 50.000 aja ya, kita sesuaiin aja dengan budget kita, jangan kita paksakan. Oke, untuk dompet pintarnya udah selesai. Lanjut ke tabungannya, sinking fund ya. Ini untuk pendidikan anak, aku sisihin 250.000. Biasanya aku kalau untuk pendidikan anak, aku kumpulin dulu. Kalau sudah terkumpul, aku beliin emas ya teman-teman. Karena emas itu kan salah satu barang yang bisa naik setiap tahun ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita beli emas aja. Jadi ketika kita butuh, kita bisa jual emasnya gitu. Dan lanjut lagi, ini aku sisihin untuk tabungan emas 100.000. Nah ini aku
mulainya dari awal tahun kemarin ya, bulan Januari aku udah dapet 700.000. Jadi setiap 1.500.000 atau 1.200.000 itu aku beliin emas segram aja teman-teman. Lanjut ke dana darurat ya teman-teman, aku sisihnya 50.000 aja. Jadi ini udah masuk di tahun 2023 ya teman-teman, jadi harus aku ganti, aku mulai dari awal lagi. Terus untuk dana yang kemarin aku masih simpen ya teman-teman untuk kebutuhan lainnya. Nah, aku pakai amplop aja naruhnya teman-teman, yang simpel-simpel aja. Nanti insyaallah kalau ada rezeki aku pengen beli dompet pintar dan perlengkapan budgeting yang bagus gitu. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.